teman-teman kalau masih grogi walaupun sudah berapa tayangan mungkin. Karena pada hari ini ada yang spesial. Saya kedatangan teman saya dari jauh dan kami sudah kenal lama. Dan akhirnya saya bisa mengundang teman saya ini untuk main ke ruang tamu saya ini. Perkenalkan, namaku Grace Sharon. Halo, masih bersama saya Grace Sharon yang menjadi host untuk acara Bisain, Bicara Santai Inspiratif. Nah, untuk apa kita mau bincang-bincang santai untuk memberikan inspirasi sama teman-teman. Mungkin saya lihat nih kalau di Unris ya khususnya banyak sekali teman-teman itu yang tertarik sama industri kreatif. Tapi industri kreatif yang macam apa nih? Kita bakalan langsung ketemu sama orangnya. Halo Mas Galang. Halo Mbak. Makasih ya Mas udah datang. Siap. Jadi Mas Galang nih domisili di mana Mas? Tadi saya bilang dari jauh nih. Dari Jogja. Dari Jogja, oke. Tapi sering bolak-balik Jakarta Jogja? Iya, lumayan sering sih bolak-balik. Sering, karena di Jakarta ada beberapa pekerjaan kali ya? Iya, ada beberapa kerjaan, sama ya mungkin main lah ya. Main ya, sekalian juga main kesini ya Mas ya. Kan. Dan terima kasih banyak loh Mas. Nah, kita sekarang mau bicara nih soal kegiatannya Mas Galang. Yang tadi saya bilang Mas Galang ini berkecimpung di industri kreatif. Sebenarnya yang saya tahu Mas Galang ini merintis satu bidang usaha yang namanya spill langsung ya, Sumur Kreatif ya Mas ya? Iya, Sumur Kreatif. IG-nya dulu apa Mas namanya? Sumur Kreatif. Sumur Kreatif. Betul. Ya. Dan bergerak di bidang apa Mas? Di bidang creative agency. Creative agency itu apa aja Mas? Kalau yang di dilakukan? Sumur sih saya fokusnya di branding sama social media management. Oh, social media management. Betul. Social management berarti masuk di dalamnya advertising juga kayak periklanan gitu. Iya, di dalamnya ada sih. Oh gitu masuk ya. Juga. Tapi yang dulu nih teman-teman, kalau teman-teman tahu kenapa saya itu bisa kenal Mas Galang, karena dulu saya pernah minta bantuan Mas Galang untuk bantu salah satu media promosinya Unris Mas sebenarnya. Iya, itu awal banget ya dulu. Iya, awal banget. Awal Sumur tahun banget tuh. 2018 mungkin 2018 atau 2019? 2018 ke 19. Nah, gitu. waktu itu tuh masih ngerjain apa Mas 2018 itu? 2018 itu habis resign sih. Habis resign ya? Jadi belum bikin Sumur kan, masih belum namanya bikin masih Sumur. Galang kan. Iya. Nah, terus waktu itu belum ya? Belum nge-brand Sumur. Belum nge-brand Sumur, masih Galang gitu. Jadi dulu sebelum bikin Sumur pekerjaannya apa? Desainer, graphic design. Graphic design. Tuh. Terus akhirnya resign, terus bikin usaha ini. Betul. Sumur Kreatif ini. Ya. Walaupun dulu belum bikin Sumur. Belum bikin studio Sumur. Oh, belum bikin. Ntar kalau di Kelarong bikin Sumur beneran lagi. Sumur Kreatif ya teman-teman. Kita mau tanya nih. Tapi waktu Mas bikin usaha sendiri itu, waktu itu bergeraknya di bidang apa? Waktu terima desain doang? Iya, terima desain doang Mbak. Yang kayak gitu kan waktu bikin. Ya waktu awal-awal fokusnya tuh belum ada. Jadi ya masih palu gada. Oke. Ya kan, palu mau gue ada kan gitu kan. Katanya, Mas nih bikin flyer, Mas nih bikin kartu nama. Ayo. Nih, ya udah hayu gitu pokoknya. Pokoknya ngedesain yang kamu bisa lah. Pokoknya sesuai bidang kan waktu itu karena emang fokusnya di graphic design. Jadi graphic design. Berhubungan dengan itu saya terima. Oke. Kuliahnya juga di graphic design? Iya, di DKV. Oh, oke. Jadi memang nggak jauh ya. Betul. Nah, setelah Mas Galang apa aja diterima segala macam, terus Mas Galang kan pasti terima permintaan dari banyak orang nih, sampai akhirnya bikin Sumur Kreatif. Betul. Dan Sumur Kreatif itu waktu di awal juga palu gada tetap. Awalnya tuh memang niatnya fokusnya ke branding. Nge-branding. Karena passion saya tuh sebenarnya sesuatu yang ada konsep sama filosofinya kan. Oke. Gitu. Ini tampangnya doang teman-teman muda, padahal ini tua. Karena kita nanti tanya filosofisnya terus ya, terus akhirnya waktu tengah jalan ada yang nawarin buat bikin
konten sosial media, Instagram waktu itu kan. Terus produk. iya produk. Jadi mulai dari motret, bikin caption, bikin desainnya masih sendiri tuh Mbak gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, cobain lah gitu. Lagian saya liatin kayaknya bisa nih sambil belajar gitu kan. Ya udah saya terima. Nah, awal dari satu, loh kok nagih ya. Iya. Ya udah akhirnya terus alhamdulillahnya jalan terus gitu. Waktu itu ada yang udah ada yang ngebantuin temen atau sendiri single fighter? Awalnya masih sendiri Mbak. Sendiri. Tahun 2018 2019 tuh masih Betul, sendiri. masih sendiri. Oke. Terus mulai berkembang sampai ngerekrut orang tuh di tahun berapa? Di 2019 pertengahan menuju Agustus atau September kalau nggak salah itu mulai hire dua orang. Sebagai sebagai desain. Oke. Sebagai desain. Berarti usahanya berkembang dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai bisa akhirnya hire orang. Bener. Yang awal mulanya anggaplah 3, di 2023 udah berapa Mas? Ya, adalah beberapa. Enggak, hire berapa nih? Ya. Berapa jumlahnya? Udah berapa orang? 16. Udah 16. Oke. Dan rata-rata semua udah punya pos-posnya sendiri ya? Punya posnya sendiri-sendiri. Tapi nyatanya di bidang yang Mas Galang tekuni saat ini itu berkembang pesat ya? Iya. Oke. Terus semakin berkembang, akhirnya ada nggak yang spesifik pekerjaan dari Sumur Kreatif yang Mas terima? Maksudnya ada hal-hal yang Mas nyediain apa aja lah gitu, yang udah lebih spesifiknya sekarang. Ya kalau sekarang memang tetap sih fokusnya tetap dua tadi Mbak, branding sama social media management gitu. Cuman kalau yang paling banyak kita kerjain itu social media manajemennya, bikin konten, bikin konten. Strategiknya gimana kayak gitu. Cuman si brandingnya tetap banget kita jalanin karena itu tuh kayak apa ya, refresh kita lah. Oh gitu. Tetap kan butuh sesuatu untuk berkarya ya. Oke. Jadi branding tuh nguliknya bisa sampai sedalam itu emang. Terus kalau usaha nge-branding itu biasanya Mas itu kok bahasa kayak apa sih? Beli putus, bukan beli putus ya. Sekali putus. jadi kan kalau orang ngedesain kan udah selesai desainnya, koreksi, revisi udah selesai. Kalau nge-branding tuh Mas tuh ngedampingin dari awal sampai gimana atau ya kayak tadi misalnya udah selesai job saya cuma sampai di sini. Itu gimana? Tergantung permintaan sih Mbak. Permintaan. Tapi kalau dari kita sebenarnya pengennya ya ketika melakukan sebuah branding ya detail gitu. Oh, dan mendampingi? Mendampingi paling nggak ada beberapa waktu sampai at least sampai produknya launching atau brandnya launching lah gitu. Jadi ada pendampingan dulu gitu. Karena kan selain itu branding itu untuk brand yang membutuhkan, kita juga akan ada kebanggaan lah ketika melahirkan brand itu. Gitu. Iya. Ada seperti tanggung jawab juga. Oke. Gitu. Dan ada brand-brand yang Mas udah dampingin sekarang udah jadi gede nih? Ya ada beberapa. Boleh disebutin nggak ya Mas ya? Mungkin nggak bisa sih. Nggak bisa ya? Takutnya gimana klien kan? ini ya? Oke. Tapi domisili di Jogja? Mereka di Jogja atau di Jakarta? Jogja ada, di Jakarta ada. Kebanyakan apa Mas kliennya? Di apa nih? Yang startup gitu, yang bisnis-bisnis apa? Kafe kah atau? Ya, dulu sih kalau di Jogja emang paling banyak itu di F&B. Oh jadi Mas nge-branding untuk F&B itu paling banyak ya? F&B sama F&B sih paling banyak gitu. Sedangkan kalau di Jakarta emang beberapa itu brand. Oh brand-brand kayak gitu ya. Sebenarnya ada brand besar yang saya tahu sih Mas Galang itu pegang karena ada pembicara di belakang tapi jangan dong. jangan ya, jangan ya. Dong. Tapi lumayan lah kalau ya mungkin. Tapi Mas Galang di Sumur Kreatif juga saya lihat beberapa postingannya jarang ya. Maksudnya brand itu Mas nggak posting juga di Sumur Kreatif ya? Bukan jarang lagi, nggak pernah. Iya nggak pernah. Nggak pernah. Wah, biasanya kan ada orang gini Mas. Kalau jualan kan ada testimoni klien. Bener. Nah kalau Mas Galang kenapa nggak Sumur Kreatif? Why? Mungkin itu sedikit karena satu ya mungkin dulu karena awalnya kan dari kecil kan Mbak Sumur nih gitu. Dan kita tuh saya tuh ngerasa nggak percaya diri lah dengan apa yang saya kerjakan gitu kan. Ya terus saya mikirnya kayak kalau yang saya posting itu hanya portofolio kayak terus mungkin kalau orang Jawa bilang tuh jok ngopo gitu loh. Apa yang dibawa pulang orang ketika masuk ke halaman Instagramnya Sumur? Apakah hanya melihat pameran kan? Menurut saya kurang worth gitu loh. Baik lagi ke Sumur sendiri kan pengen berbagi inspirasi. Nah makanya konten di Instagram Sumur itu bukan hard sell portofolio, cuman kita bikin konten yang biar orang yang menyebutkan bahwa kita tuh bisa melakukan itu gitu niatnya begitu. Jadi kan
dari mungkin calon customer akan melihat, oh iya ini bisa ngerjain seperti ini. Sebagai orang umum atau audiens umumnya akan mendapatkan insight dari postingan yang kita bikin. Gitu. Jadi biar ada manfaatnya lah Mbak. Iya, aku ngerti sih. Jadi intinya bukan jualan sebenarnya. Nah, jualan dengan tidak jualan. Iya, kelihatannya pengen jualan tapi nggak jualan banget gitu ya. Gimana, malu-malu kucing ya. Iya. Oke, kalau Mas tadi bilang ya sampein, saya juga pengen ngulik nih. Sebenarnya kenapa Mas Galang pakai yang dikatakan sumur? Sumur kreatif, nggak apa-apa. Oke. Jadi sumur itu sebenarnya waktu saya bikin nama gitu, sebelum adanya sumur ini sempat mikir kan ada beberapa ide nama gitu, ada ini gitu sampai akhirnya kok saya nggak klik gitu sama ide ini sampai akhirnya saya balik tuh ke rumah orang tua saya di Ambarawa gitu, terus saya tuh duduk di depan sumur yang waktu kecil tuh saya emang harus nimba air kan, nimba air gitu pakai sumur gitu. Nah, sumur tuh kan kalau sumur yang tradisional tuh kan kalau ketika musim kemarau kan kita harus neken kan perutnya, kita harus nempelin perut supaya nggak berat kan. Dan ketika musim hujan juga tetap harus ngambil. Nah, waktu itu jadi saya inget, oh iya juga nih kalau bikin usaha kayaknya seperti waktu kecil gitu. Kita harus nimba air ya untuk mandi, untuk makan, untuk ibadah kan gitu kan. Jadi wah kayaknya ini sejalan dengan visi saya yang pengen bikin usaha yang jadi jalan hidup saya gitu kan. Akhirnya udahlah namanya sumur aja gitu. Cuman karena kok namanya sumur doang nggak ada maknanya nih gitu. Akhirnya saya panjangin jadi sumber makmur. Sumber makmur guys. Ya singkatannya itu. Terus tambah belakangnya kreatif. Iya kreatif. Oke. Biar jelas aja sih Mbak. Takutnya dikira sumber makmur nggak ada embel-embelnya, dikira toko bangunan. Iya benar. Karena banyak yang kayak gitu ya. Akhirnya jadi sumber makmur kreatif. Betul. Sumur kreatif. Singkatnya sumur kreatif. Dan yang belakangan saya lihat yang terbaru adalah hashtagnya. Hashtag dari sumur kreatif adalah yakin aja. Betul, yakin aja. Kenapa? Karena waktu bikin sumur itu saya di fase yang pasrah dan istilahnya apa ya? Mungkin kalau itu tuh kayak tawakal kalau orang muslim. Jadi kayak ya udah fase pasrah dan tawakal itu kan bener-bener menyerahkan seutuhnya sama yang di atas kan. Akhirnya ya wujud pasrah itu apa sih kan yakin aja gitu. Oh ya yakin aja ya. Ya udah akhirnya pakai hashtagnya yakin aja gitu. Berhubungan juga itu dengan brand yang sangat saya kagumi. Kalau disebut nggak apa-apa kan brand. Saya kan sangat kagum sama brand tuh Nike sama Apple. Nah, hashtag mereka tuh kuat banget menurut saya. Nah, akhirnya mereka tuh tidak menjual produk tapi menjual spirit dari hashtagnya kan. Itu dia. Nah, akhirnya makanya di Sumur pun saya juga tidak menjual portofolionya tapi apa yang saya buat supaya inline gitu. Akhirnya orang lihat postingan Sumur yang tadinya nggak, istilahnya mau takut mau upload portofolio atau takut mau bikin apa, akhirnya jadi yakin aja gitu. Oh gitu, dan itu terbukti ya sama beberapa brand yang tadi Mas sebutkan, itu bisa membuat menjadi besar, yang spirit itu malah jadi nyampe ya. Iya, alhamdulillah sih. Dan itu positif banget Sumur Kreatif, mulai dari kata sumur kreatifnya sampai kepada hashtagnya yakin aja, ini bisa menginspirasi. Kalau Mas Galang sendiri kan dari yang kecil, Mas dulu waktu mulai Sumur Kreatif modalnya berapa Mas? Nah kalau ini sebut nggak apa-apa sih, jadi terakhir itu saya itu cuman punya uang itu 1,8 juta. 1,8 juta dan ingat itu banget kamu ya, karena itu kan awal banget ya, jadi pasti inget angkanya gitu kan. Nah, kamu gunakan untuk? Servis laptop dulu, karena rusak laptopnya. Karena laptopnya rusak gitu. Enggak, jangan dilihat sekarang ya. Jangan dilihat sekarang ya Mas ya. Gitu. Dulu laptop aja susah. Iya, jadi waktu mulai Amar Sumur tuh saya cuma punya satu laptop. Nggak ada kamera, nggak ada kamera. Oke. Jadi saya berterima kasih banget sama teman-teman yang mungkin saya nggak bisa sebutkan namanya, tapi sangat membantu banget di awal Sumur tuh ada beberapa orang yang minjemin kamera ketika mau take produk gitu. Yeah. Itu makasih banget Mbak Mas yang nolongin saya, makasih banget lah. Jadi akhirnya Sumur tuh sampai sekarang jalan gitu. Iya. Itu awalnya cuma punya satu laptop, itu pun rusak waktu itu mulai. Akhirnya servis. 1,8 itu pakai buat servis. Itu terus 1,3. Ya Tuhan. Sisa lah 400.000 anggaplah. Gitu. Nah, kan di awal-awal juga akhirnya salah satunya ketemu Mbak Grace juga ya. Oh iya, gitu. Iya kan? Iya benar. Unkris. Nah, salah satunya ketemu Unkris. Mbak Grace ini. Iya benar-benar. Jadinya ya salah satu lainnya. Di awal-awal kayak gitu Mbak. Oh awal-awal. Berarti waktu saya ketemu sama Mas Galang lagi di awal itu masih susah. Iya. Bisa dikatakan gitu ya. Belum sebesar sekarang ya, masih merintis. Oke. Terus Mas, sampai akhirnya berkembang. Jadi uang digunakan untuk itu sama buat operasional yang lain kali ya. Bener. Cuman ya apa namanya,
karena mungkin masih terpengaruh dengan bisnis gaya, kalau saya bilang tuh gaya angkringan. Iya, gimana Jadi tuh? ya uang yang rezeki yang saya dapat, yaitu uang yang harus keluar juga. Jadi diputerin aja gitu. Jadi di awal-awal tuh manajemennya mungkin kurang bagus ya. Cuman karena memang berdirinya dari kecil, akhirnya manajemen itu yang saya pakai. Manajemen itu yang dipakai. Dari awal modal, ya modalnya masih gitu Mbak awalnya. Modalnya cuma segitu. Sampai akhirnya sekarang berkembang. Alhamdulillah. Tadi pengen ditanya sih teman-teman kalau sekarang udah berapa? Mas Galang nggak mau ngomong tapi saya ngomong deh. Saya kan berubah dari julid-julid ya. Maksudnya julidnya gini, ya teman-teman bisa dilihat lah sekarang itu kan sumber kreatif udah berkembang banyak dan kalau teman-teman mungkin ngikutin, ada beberapa sih sedikit tautan-tautan yang mengarahkan nih sumber kreatif ini lagi kerjasamanya collab-nya sama produk yang apa sama yang ini ya teman-teman bisa pikir sendirilah dari yang berkembang udah bisa sekarang hire dan sekarang udah bisa apa Mas ada ini ya studio sendiri ya? Ya alhamdulillah. Dulu awalnya di kosan. Di kosan. Awalnya Awal dari kosan sampai akhirnya sekarang apa? Udah beli nih? Enggak Mbak. Masih nyewa, tapi setidaknya udah punya ini sendiri ya. Ya alhamdulillah lebih besar lah. Lebih besar. Terus cita-citanya ke depan sumber kreatif apa Mas? Cita-citanya sebenarnya kalau dari awal sumur bikin itu kan namanya sumur kan sumber makmur ya. Cita-cita saya memang dengan adanya sumur, dengan saya bikin sumur itu nggak cuma jadi sumber makmur buat saya sendiri gitu, cuman juga bisa membagi lapangan pekerjaan buat banyak orang gitu. Dan bisa membuka banyak. Ya alhamdulillah dari dulu sendirian sekarang ada beberapa tim dan kan. itu jadi bermanfaat juga ya. Dan ya ada beberapa teman juga yang akhirnya belajar kan bikin agensi gitu ya saya ajarin. Dan mereka berkembang juga. Ya ada beberapa yang berkembang, ada beberapa yang menyerah juga. Menyerah juga. Nah untuk yang pernah dulu Mas hire, mereka juga ada bikin bidang usaha yang sama kayak Mas Galang? Ada yang bikin, ada yang tetap misalnya dulu pernah di Sumur, sekarang masih kerja juga gitu. Ada yang dulu magang di Sumur, sekarang udah punya channel YouTube gitu. Iya, ada juga. Ada yang jadi kompetitor, ada? Kompetitor ada ya pasti. Ada ya. Cuman ya tadi ya Mbak, karena kan cita-citanya Sumur tuh kan gimana kita bisa berbagi sumber kehidupan. Nah menurut saya ketika apa yang mereka pelajari dari Sumur dan akhirnya mereka membuka lapangan kerja juga, akhirnya kan mimpi saya kan juga tersampaikan lewat orang lain itu juga gitu. Dan rezeki udah ada ketetapannya juga nggak sih Mas? Iya, rezeki kan banyak ya, sehat, bisa ngobrol ini kan rezeki juga kan. Gitu. Dan itu semua udah ada jalannya ya. Betul. Dia juga punya jalan hidupnya ya. Iya. Mas, kita masuk dulu buat pertanyaan hari ini nih. Berarti tadi kita udah ngobrolin ya untuk suka dukanya kira-kira dari awal sampai akhirnya berkembang sekarang gitu. Mas, pernah nggak ada ngerasa pengen nyerah nih di dunia yang Mas tekunin sekarang? Nyerah ada ya, pastilah itu. Karena boleh jujur tahun ini tuh berat banget Mbak. Tahun jujur apa? Ya, 2023? Jujur ya tahun 2023 tuh wah gila sih. Malah sebelumnya waktu pandemi malah berkembang banget kan? Iya, waktu pandemi alhamdulillah berkembang gitu. Industri ini berkembang. Di 2023 ini kenapa Mas? Ya mungkin namanya belajar ya, bikin usaha itu kan menurut saya belajar gitu. Dan saya otodidak kan orangnya, bukan dari orang bisnis gitu. Jadi ya mungkin waktu saya merintis sampai akhirnya usia berapa tahun saya melakukan hal yang benar tapi juga melakukan hal yang mungkin kurang benar kan Mbak. Gitu. Akhirnya yang berdampak pada apa yang saya bikin gitu kan. Terus akhirnya oh ternyata harus seperti ini dan melewati hal-hal yang cukup bawah gitu kan. Nah cuman ya fase terberatnya tuh sampai saya pernah berdoa tuh kayak ya Allah gitu, ya Allah ini kalau besok pagi saya masih bernafas gitu, masih dikasih hidup lagi, berarti saya bisa menyelesaikan masalah saya gitu. Nah pas kejadian, pas bener-bener down-nya itu, saya waktu pagi bangun saya tanya, loh kok masih hidup sih? Beneran itu demi Allah, saya beneran gitu. Berarti there's something yang bener-bener ngeganggu Mas Galang? Iya, karena ternyata ketika saya udah bikin Sumur itu, happy saya adalah ketika saya bisa mencukupi tim saya gitu. Itu tuh happy-nya nggak bisa terbeli sih Mbak. Itu happy banget. Jadi mereka sebenarnya kalau buat Mas Galang bukan feel like mereka others ya, kayak family jatuhnya. Iya. Cuman kalau pakai kata family itu kan katanya perusahaan nggak oke karena jangan gitulah toksik kan. Jadi pakai apa istilah? Ya saya sih menganggap mereka lebih dari itu kan gitu. Karena emang ya setiap hari mereka bareng sama saya kan, bareng sama saya ngelihat mereka
ya pastilah ada yang mungkin nggak suka sama saya, terus nanti balik suka lagi sama saya, kan namanya hidup gitu ya, namanya berarti keluarga kan gitu ya. Keinginan untuk nyerahnya karena sempat ada yang mengganggu, disturbing di dalam hal itu. Ada fase di mana namanya usaha kan ada naik turunnya ya, itu mungkin pas bener-bener diturun. Sebenarnya yang saya takutkan adalah saya tidak bisa mencukupi tim saya, itu aja sih. Jadi bukan yang lain. Jadi untuk anak buahnya Mas Galang, tolong jangan bandel-bandel ya. Nggak apa, bandel nggak apa. Oh nggak apa ya, karena untuk seorang owner pun di sini juga gitu Mas. Oh iya. Di Unkris TV itu ada CEO-nya. Oh iya. Tapi CEO-nya semena-mena. Wah, saya ikut-ikut ya, saya ikut-ikut. Saya sendiri aja katanya kalau viewer saya nggak banyak teman-teman, saya mau di-cut program saya. Nah, tim saya tuh ada ketakutan gitu Mbak. Jadi gitu jujur ya, ya, yang bikin konten sumur tuh hampir kebanyakan saya, karena tim saya kalau bikin konten sumur takut. Oh gitu. Bikin takut, mungkin takut tidak sampai ekspektasi saya. Padahal saya tidak pernah menargetkan itu gitu. Karena at the end itu apa yang kita buat sebagus-bagusnya ada yang nggak suka. Iya. Sejelek-jeleknya ada yang suka kan gitu. Jadi ya udahlah kalau kamu udah bikin, as long as itu sesuai dengan value-nya sumur, nggak usah lihat angka, nggak usah likes-nya berapa, lihatnya berapa, nggak usah. Ya kamu bikin aja, biar orang yang menilai kan. Kalau saya prinsipnya gitu. Cuman mungkin kadang-kadang tim takut kan, ini kok masih segini ya reach-nya, engage-nya gini gitu. Padahal saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai ya. Jadi itu yang menjadi tantangan dan sempat menjadi keraguan untuk diri sendiri ya. Bener. Mampu nggak gitu ya menghidupi tetap. Jadi lo tetap ya teman-teman. Namanya bidang usaha tuh ada rasa-rasa begitunya ya. Ternyata waktu bisa, ya alhamdulillah perlahan-lahan mulai membaik. Bisa sampai membaik sekarang, ya. gitu. Dan ternyata setiap kali ada hambatan, bener nggak Mas? Itu akan selalu kita juga ngalami peningkatan lagi. Bener. Gitu ya. Setuju banget itu. Setuju ya. Karena kan saya pernah dapat nasihat dari orang tuh bagus banget. Seseorang itu akan merasa sakit ketika dia tumbuh. Oh benar sih, benar sih. Dan kalau proses kata, itu ya. Kalau kata siapa tuh karakter saya di One Piece, saya suka Seng. Seng tuh bilang tuh. Kalau sini banyak loh penyuka One Piece. Kalau jalan yang kamu pilih terlalu mudah tuh berarti jalannya salah gitu Oh kan. gitu ya, carilah jalan yang sulit gitu. Ya, kalau bisa sih jangan ya. Jangan ya, apalagi jangan cari-cari masalah teman-teman ya. Nggak usah dicari tentang sendiri. Mas, next, event terbesar apa yang pernah Mas Galang garap? Kalau event, karena sebenarnya kan saya nggak fokus di event ya, kayak kan lebih fokus di desain sama brandingnya gitu. Apa yang ada nggak yang terbesar? Mungkin dari internasional kah? Kalau event ya paling nasional aja sih. Nasional ya, gitu. project ya. Project nasional. Bukan gitu. lagi di Jogja lokal ya, Ya, tetapi Jogja udah lokal, dilirik brand nasional. Alhamdulillah. Ya, gitu ya, itu ada. Ada. Dan itu mungkin yang terbesar juga ya. Ya salah satu yang terbesar. Salah gitu. satu yang terbesar. Karena menurut saya semua klien saya besar sih. Oh oke. Selalu memberikan penghormatan ya buat klien. Mau dia UMKM, mau dia brand yang besar, menurut saya sama-sama besar karena mereka akhirnya membantu sumur tumbuh kan, Pak. Dan nggak ada pemberian yang kecil buat saya. Wes mantap. Mas ada nggak sih yang ini Mas? Cerewet banget gitu. Revisi mulu. Aduh. Ya ada dong. Ada. Itu kan normal ya gitu. Gue mau sebutin nih kalau di sini semua terhambat gara-gara jangan deh ada gimmick-gimmick Mas kalau di Unkris TV Mas. Itu tadi kalau orang lihat bisa dipotong-potong. Tadi bilang klien sumur nggak ada yang kecil besar semua tuh dipotong tadi upload tuh nggak ada yang masuk lagi nih. Iya benar. Enggak teman-teman. Tetap Mas Galang terima kok ya. Terima banget. Tapi kalau lagi overload kerjaan nggak terima juga kali. Iya, kalau kita juga lihat batas kemampuan tim kan, maksudnya ini proyek yang masuk sekian, harus berapa timnya itu perhitungin juga gitu. Jadi ketika mungkin Mbak Grace juga sering lihat ya kalau sumur open locker gitu, Iya. ya itu ada kemungkinan lagi dapat klien baru yang butuh tenaga baru. Gitu. Nah teman-teman, jadi Mas Galang ini suka open locker, lowongan kerja di tempatnya Mas Galang, tapi di Jogja ya Mas ya? Betul. Karena di Jakarta belum ada cabang. Iya. Nah, Mau jadi bukain Mbak? kerjasama kita Mas ya, kerjasama. Boleh kali ini teman-teman Unkris kalau ada yang mau coba new experience, ya tapi mesti domisili di Jogja. Nanti kalau di Jogja kok. Ya Sumur Kreatif buka lagi untuk lowongan pekerjaan, teman-teman langsung apply aja. Tapi nantilah kalau katanya bahasa-bahasa bisain yang sebelumnya, kalau rame part 2 nih, asik. Mas, kita biasanya tuh kalau di acara bisain tuh kita ada acara quick question, Mas. Bisain jawab cepat. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya dijawab cepat. Tapi kali ini sih memang titipan pertanyaan panjang-panjang sih sebenarnya. Boleh dijelasin, boleh enggak? Siap. Oke.
Mas Galang sebenarnya kalau secara pribadi lebih milih jadi seorang desainer atau jadi pemilik usaha kayak gini, bos? Desainer dan pemilik usaha. Betul. Tapi dua-duanya. Desainer sih. Desainer. Sebenarnya idealisnya ke desainer ya. Heeh. Ternyata mengelola orang tuh susah. Susah gampang. Memanage orang itu membutuhkan satu skill juga ya Mas ya. Bener. Kalau desain kan kamu iniin sendiri dari. Karena desain itu kan artinya katanya kan menyelesaikan masalah kan. Nah makanya saya lebih suka disebut desainer karena saya tuh pengennya menyelesaikan masalah gitu. Oke, sedangkan kalau jadi sekarang yang CEO-nya si Sumur Kreatif ini banyak skill-skill yang harus dikembangin di luar desain. Bener, banyak banget sih Mbak. Terutama skill itu ya, apa sih namanya? Apa? Human management. Iya, ya, human itu. management, bener itu ternyata. Manajemen buat ke orang lain, manajemen ke kita sendiri. Ada gitu. hal yang gitunya ya. Gimana kita nerima. Kadang kan kita mudah ya memaafkan kesalahan orang lain. Tapi kita kan kadang susah maafkan diri kita sendiri kan. Waduh, Nah, ini ternyata buat ketika teman-teman yang ketika apa semua sebelum- desainer begitu ya? Suka terlalu idealis terhadap diri sendiri? Ya pasti ada yang seperti itu karena kan setiap orang beda-beda Mbak. Gitu. Tapi saya yakin juga teman-teman desainer di luar juga pasti sebenarnya punya harapan bagaimana bisa memberikan impact kan pasti. Karena kan salah satu desainer kalau bicara visual itu pasti mereka ingin melihat sesuatu yang indah kan, yang bagus kan. Nah mungkin bagusnya itu kan bisa ke banyak hal. Salah satunya dengan bisa melihat kehidupan yang lebih bagus misalnya. Oh, oke. Next, Mas. Nah. Mas Galang lebih pilih dikenal orangnya tapi nggak dikenal karyanya, apa lebih milih dikenal karyanya Mas Galang tapi nggak dikenal orangnya? Sebenarnya itu nggak bisa dijawab sih Mbak menurut saya. Karena ada beberapa kejadian loh Mas. Iya. Orang gede, desainnya gede, dikenal orang, tapi orang nggak tahu siapa manusianya tuh nggak pernah kelihatan wajahnya. Ya udah berarti Itu kalau banyak. gitu saya milih dikenal orangnya aja. Enggak, soalnya kan bukan dikenal karyanya. soalnya takutnya kan gini ya, saya kan ya pasti pengen punya generasi selanjutnya kan. Iya. Nah, saya harap dengan apa yang saya kerjakan hari ini tuh bisa mempermudah generasi setelah saya, gitu. Anak saya, cucu saya kan. Gitu. Kalau nggak tahu saya mungkin nanti nggak. Oh, oke. Kalau mereka waktu butuh pertolongan nggak ada yang nolong. Oke. Tapi kayak misalnya Mas, kan ada nih Mas kayak seniman-seniman kalau kita lihat ya, kalau di dunia seniman misalnya artis atau kayak seniman nih kayak Ahmad Dhani. Walaupun kayaknya bisa berjalan bebarengan sih antara karya dengan orangnya tuh bisa berjalan bebarengan sih. Karena Dan orang pasti sih ya. udah pasti ya. Barengan gitu. Tapi juga memang Mas saya tahu tuh ada case-case yang misalnya lukisan ini dikenal. Lukisannya tuh terkenal banget, tapi orang belum tentu tahu siapa pelukisnya. Jadi cuma tahu nama, tapi dia nggak tahu wajah si pelukisnya itu gitu. Banyak sih. Tapi karena itu kan kalau desain kan desainnya gila nih keren banget. Oh ini karyanya Galang nih gitu kan. Tapi kalau ditanya orangnya yang namanya Galang yang mana nggak pernah kelihatan wajahnya gitu mungkin ya. Kalau dulu beberapa waktu lalu sebelum ada era sosial media mungkin Bisa masih terjadi terjadi gitu ya. seperti itu ya. Tapi kalau sekarang di era sosial media sepertinya orang jauh lebih mudah ya. Iya. Maksudnya untuk kita mencari sesuatu itu kan lebih mudah gitu. Hal-hal yang kadang mungkin zaman dulu susah dicari itu sekarang lebih mudah. Bisa, kayak ya. mencari salah satunya ya biografi orang itu kan sekarang lebih mudah ya. Semuanya ada di internet kayak gitu. Makanya ya mungkin untuk sekarang kalau ketika orang itu dikenal pasti juga dikenal karyanya sih biasanya. Dan ini pokoknya Mas Galang pengen memberikan inspirasi dari seorang Galangnya ya. Iya pengennya sih. Oke, Lewat gitu. sumur ya. Iya lewat sumur. Gitu. Lanjut Mas, pertanyaannya, quick question, revisi mendadak apa revisi dicicil? Jadi dicicil tuh dikit-dikit salah, balikin lagi dikit-dikit salah. Apa mendadak? Mendingan yang nyicil. Oh, Karena kenapa? kalau mendadak, kalau lagi makan mie ayam Mbak, lagi enak makanya kan. tiba-tiba Cepetan revisi, ya, tiba-tiba, siang ini ditunggu ya gitu. Udah mie ayamnya nggak jadi mie ayam tuh kan. Tapi Gitu. pernah ada yang kayak gitu? Ya bukan pernah lagi ya. Bukan pernah lagi, banyak ya Mas ya? Ya kan daily kita di dunia desain seperti itu ya, revisi mendadak dan revisi cicil itu juga. Tapi kalau boleh milih, kalau bisa revisi itu nyicil aja gitu. Oh Jadi mending kayak bertahap gitu. kan. Dan itu kamu lebih nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Para kliennya Mas Galang, dia lebih seneng dicerewetin ketimbang didadakin. Iya lebih sering cerewetin sih. Iya, ketimbang dimendadakin, nggak mau tahu malam ini harus selesai gitu ya. Mendadak itu nggak enak ya Mas ya? Nggak enak karena kan kita bekerjanya nggak sendiri ya sama Oke. tim. Kadang kalau Iya. mungkin pas saya bisa mendadak ya pasti saya kerjakan gitu. Tapi kalau pas kebetulan itu membutuhkan beberapa tim dan mendadak kan saya nggak tahu nih tim saya tiba-tiba pas Adi ngapain gitu. Iya. Kalau pas nggak bisa kan pasti
takutnya mengganggu mereka juga kan. Iya, Gitu. oh oke. Jadi lebih baik dicerewetin ketimbang diburu-buru. Lu nggak mau tahu nih harus jadi itu Iya. agak-agak tekanan ya. Walaupun juga nggak bisa nolak juga ya. Bener, karena itu kan profesi ya. Ya, Tapi dan kalau boleh profesional milih ya. Kalau lebih boleh milih, ya lebih baik tadi, dicerewet. gitu. Gitu. Maaf ya klien-klien. Lanjut Tas. Lebih milih dapat penghasilan dengan budget yang besar, proyek besar, tapi orangnya rese banget nih si kliennya. Atau dapatnya budget dia kecil tapi santai, orangnya santuy. Lebih milih yang mana nih? Karena dua-duanya pasti pernah ngalamin nih. Dua-duanya pernah ngalamin, dua-duanya pasti terjadi sampai hari ini gitu sampai kan. hari ini. Ya mungkin dulu waktu masih sendirian, saya pasti akan milih opsi yang kedua gitu kan. Karena kan slow living enak banget kan gitu. Tapi kalau sekarang berhubung saya punya Tanggung resource, punya jawab. tanggung jawab yang lebih ya otomatis mendingan yang pertama gitu. Karena ya nggak apa-apa dimarahin gitu. Tapi yang penting dapurnya tetap ngebul. Itu teman-teman ada berarti itu salah satu bentuk penderitaan sebenarnya. Iya sih. Iya sih sebenarnya. Mas, kalau ada kesempatan nih jadi kreatif designer di Barcelona karena suka Barcelona karena suka Madrid atau tetap di Indonesia? Saya sih tetap di Indonesia, Mbak. Wes. Jiwanya Indonesia banget. Lihat aja konten semua Indonesia semua. Oh iya benar-benar. Kenapa, Mas? Saya berutang banyak sama Indonesia. Wes. Ya saya lahir di Indonesia, kemudian saya kuliah juga dapat beasiswa bidik misi. Iya, bidik misi. Nah makanya saya bukannya apa ya, pasti orang tua tuh kan kadang ngasih masukan, kamu jadi pegawai negeri aja gitu. Cuman saya tuh merasa berutang sama negara karena saya dikuliahin, makanya saya cita-citanya bikin usaha biar ya meskipun nggak terlihat tapi bantu negara kan dengan lapangan kerja. Bener sih. Bermanfaat juga buat teman-teman yang banyak ya. Tuh. Good. Tolong ya bantu saya bisa layar saya. Kelihatan banget ya baca di sini. Saya masih baca teman-teman karena saya di sini masih host magang. Walaupun kesannya saya sudah tampil sendiri tanpa Kennedy yang lagi sibuk ngurusin kuliah itu. Bantu dong ini, dibantu ini. Oke, saya senang banget bicara santai dengan salah satu orang yang menginspirasi. Ya bisa dibilang pengusaha muda juga sih, walaupun nggak kelihatan pengusahanya. Iya nggak kelihatan ya. Orang lebih kreatif lah. Salah satu yang mewarnai di Indonesia. Nah, Mas, nih juga ada titipan pertanyaan di sini kan banyak banget nih teman-teman mahasiswa yang selalu berpikirnya masih dapat pekerjaan yang official ya, maksudnya kayak resmi. Maksudnya resmi itu gimana tuh? Kerja di kantoran, kerja di institusi yang jam kerjanya tuh dari jam 9 sampai jam 5 sore, yang gitu loh Mas. Ketimbang milih yang kreatif. Nah ini ada titipan pertanyaan Mas. Kata-katanya adalah banyak sekali orang berpikir begitu karena untuk dapetin calon mantu yang terbaik itu yang PNS atau jabatan yang di publik. Kalau Mas gimana responnya? Kalau orang-orang punya pemikiran kayak gitu. Kayak saya bilang tadi ya, orang mungkin beberapa orang, mungkin orang tua tuh masih seneng ngelihat ya tadi mungkin calon mantu atau anaknya sendiri pun tuh jadi pegawai negeri kan. Gitu. Nah, padahal gimana nih yang cowok-cowok kayak Mas Galang gini prospek ya, asik. Ya sebenarnya itu pilihan ya. Supaya mengencourage Mas, karena di sini tuh banyak banget ya laki-laki di Unggis itu yang insecure dan minderan Mas, sebel banget gue. Gimana Mas? Iya sebenarnya pilihan ya. Pilihan jadi ya. Teman-teman kalau mau milih kerjaan, Di industri kreatif gimana? Industri kreatif itu menyenangkan terlihatnya. Iya. Tapi dalamnya pusing juga kan. Pusing juga. Tapi menghasilkan nggak? Ya saya yakin semua hal menghasilkan. Entah menghasilkan sesuatu yang bisa membeli barang atau menghasilkan pelajaran ya. Iya. Gitu. Bener gitu sih. kan. Tapi berani dong kalau misalnya kayak orang bekerja di industri kreatif sampai akhirnya harus menghidupi anak orang, berani juga dong. Ya berani ya. Pemikiran yang kayak tadi, lebih Harusnya. baik punya mantu yang PNS atau pejabat. Nggak apa-apa kalau kerja di sumur juga punya mantu PNS kan pegawai negeri sumur. Benar, iya. Dan cukup juga kok. Alhamdulillah. Ya, Insya Allah sih, alhamdulillah. insya Allah cukup lah ya. Gitu. Karena Jadi emang jangan takut ya Mas ya. nggak apa-apa sih. Maksudnya kalau buat pilihan pekerjaan, dia kalau emang passionnya lebih suka yang lebih terstruktur, rapi, dan istilahnya mungkin secara jangka panjang lebih aman ya saya juga pasti yang menyarankan ya daftar aja PNS. Gitu. Iya. Karena kan secara atau yang jangkarin, official yang resmi gitu ya, kerja kantoran ya. Gitu. Cuman kalau memang punya jiwa-jiwa yang cukup
challenging gitu, challenging. pengen coba cari-cari gitu. Ya masuklah ke dalam Masuk startup. startup ya, dunia kreatif, dan itu menyenangkan juga ya. Menyenangkan. Jadi yang sekarang ini yang Mas Galang tekuni karena ini passionnya Mas Galang juga. Kebetulan karena saya passion nih, Mbak. Itu mungkin yang perlu digarisbawahi adalah setiap pekerjaan itu akan terasa menyenangkan ketika kita passion. Oke. Karena beberapa, ya saya kan sering sama sama temen tuh sok sharing gitu kan, suka sharing gitu. Ya akhirnya memang at the end pekerjaan yang membuat mereka bahagia ya passion gitu, passionnya gitu. Syukur. Menurut saya orang yang paling beruntung adalah yang akhirnya bisa bekerja atau hidup based on passion mereka. Karena kan banyak sebenarnya yang bikin kadang capek itu kan kita kerja dapat penghasilan tapi mungkin nggak sesuai passion. Betul. Akhirnya jadi tertekan ya. Bener. Melelahkan ya. Jadi butuh healing. Bener. Nah kalau kerjaan saya tempat saya healing, gimana lagi dong? Tuh teman-teman sekali lagi nanti kalau Sumur Kreatif buku lowongan pekerjaan silakan ya. Oke, akhirnya kita sampai kepada penutup. Makasih banyak Mas Galang sudah banyak bercerita, berkisah, dan mudah-mudahan kalau ini rame teman-teman kita gas part 2. Lanjut part 2. Dan kalau misalnya teman-teman suka sama kontennya Bisain, tetap dukung acara ini, program ini dengan cara subscribe, like, comment, share ke teman-temannya. Dan nanti saya undang lagi teman-teman saya yang bisa memberikan inspirasi buat teman-teman sekalian. Mas, kata terakhir buat teman-teman di Unris gimana Mas? Ada pesan-pesannya nggak? Yakin aja. Yakin aja. Oke guys, ketemu lagi sama Bisain.